Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin malam Selasa, malam ke-13 dari bulan Ramadan 1444 Hijriah. Maka tidak terasa Ramadan hanya tinggal 16 hari lagi, sekitar itu. Maka kita lanjutkan kajian di malam Ramadan dengan soal jawab, yang mana soal akan dibacakan dan soal khusus berhubungan dengan permasalahan di bulan Ramadan. Tafadhalu hafizakumullah, Iqra. Soal jawab edisi malam ke-13 Ramadan 1444 Hijriah. Soal: Assalamualaikum Ustaz Said, semoga Allah memberikan rezeki yang melimpah dan kesehatan agar terus berdakwah di jalan Allah. Amin. Ada pertanyaan Ustaz tentang sholat witir. Dari dalil para sahabat diwasiati agar tidak meninggalkan sholat witir, dan Nabi tidak pernah meninggalkannya saat safar. Dan kami dengar juga sebagian ceramah bahwa sholat witir wajib. Maka apakah hukum sholat witir wajib, dan jika kita meninggalkannya tanpa uzur dengan sengaja jadi berdosa? Bismillah. Permasalahan sholat witir, apakah dia wajib atau dia bukan wajib, telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Dan apa yang ditanyakan oleh penanya kita, Allah yahfaduh, semoga Allah menjaganya, dari pendalilan para sahabat yang diwasiatkan oleh Nabi kepadanya, datang di riwayat Abi Hurairah dan Abi Darda yang muttafaqun alaih, yang mana disebutkan Ausani Khalili, telah mewasiatkan kepadaku orang yang aku cintai, dari kedua sahabat Abi Hurairah dan Abi Darda. Maka di riwayat Abi Darda disebutkan madumtu hayyan dan ma'ishtu. Maka Nabi mewasiatkan kepadaku agar tidak meninggalkan sholat witir selama aku hidup. Maka ini yang ditanyakan tadi oleh penulis. Dari sini dijadikan pertanyaan, apakah sholat witir wajib, dan pernah mendengar juga ceramah. Alhasil telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, apakah sholat witir itu wajib atau tidak. Para ulama telah ikhtilaf, di mana pendapat jumhur ulama sebagai khilaf yang pertama, maka mereka mengatakan hukumnya mustahab, hukumnya adalah sunnah, seperti pendapat Imam Malik dan muridnya Imam Asy-Syafi'i dan muridnya lagi Imam Ahmad, dan ini dari kelompok al-a'immah al-arba'ah, dan diikuti ulama yang lain seperti Az-Zahiriyah dan juga Ibnu Hazm. Maka Ibnu Hazm mengatakan di dalam kitabnya Al-Muhalla, wa tatawwu huwa ma intarakahul mar'u amidan lam yakun asiyan lillahi jalla wa ala wa huwal witr. Maka salat witir itu sunnah, jika ditinggalkan dengan sengaja pun tidak mendapatkan dosa. Dan begitupun dari ucapan yang kedua, berkesendirian Abu Hanifah dari jumhur ulama. Maka dia berpendapat bahwa salat witir itu adalah wajib, seperti dinukilkan oleh Sahibul Hidayah. Ditanyakan kepada Abu Hanifah, maka dikatakan al-witru wajibun inda Abi Hanifah, bahwa Abu Hanifah memandang witir itu wajib. Maka dari dua khilaf ini intinya
Bagi yang mengatakan wajib seseorang meninggalkan sholat witir sengaja, maka berdosa. Dan bagi yang mengatakan mustahab, maka meninggalkan sholat witir karena capek, karena malas, sehingga dia tinggalkan, ini tidak berdosa. Lalu mana yang rajih? Maka seperti biasa kita melaksanakan insaf. Jika terjadi khilaf di kalangan para ulama, sebutkan siapa yang khilaf, sebutkan dengan kemampuan dalil-dalil dari kedua kelompok yang terjadi ikhtilaf. Sebutkan dalil-dalilnya. Kemudian setelah itu dirajihkan, sehingga yang bertanya tidak bingung. Dan setelah merajihkan, jangan lupa mana wajhu tarjih. Kamu memilih ucapan pertama atau kedua, mana wajah pendalilan? Tidak cukup dengan itu. Lalu bagaimana menjawab pendalilan orang yang berseberangan dengan kita? Maka ini semuanya dengan insaf. Dengan cara seperti ini tidak menyebabkan kultus individu, tidak menyebabkan hulu. Maka jika seorang ustadz ataupun guru mengajarkan kepada murid-muridnya hulu, pokoknya pendapat ini pendapat saya, kalian semua di ma'had harus mengikuti pendapat saya, pendapat imam fulan al-fulani, tanpa disebutkan dalil, dan disembunyikan kelompok yang menyelisihinya, dan tidak disebutkan dalil kelompok yang menyelisihinya, maka ini ditakutkan akan menjadi hulu. Maka murid-muridnya akan bagaikan kerbau dicocok hidung. Pokoknya kata ustadz demikian. Bahkan tidak disebutkan dalilnya. Pokoknya pendapatnya ikut ustadz, dan ustadz pun ada salafnya pokoknya. Siapa salafnya? Ulama fulan. Maka di sini kita sebagai pengajar mengajak kepada para santri thalabatul ilm agar tidak bertaklid. Maka oleh sebab itu kenapa kami mengajarkan kepada kalian ilmu hadis, agar bisa mentarjih mana yang sahih dan mana yang dhaif. Dan kenapa kami mengajarkan ilmu usul, agar mengetahui tarjih dari qawaid usuliyah. Dan kami mengajarkan bahasa Arab, lughah Arabiyah, agar kembali kepada makna lughatil Arabiyah. Oh, yang rajih demikian, dan yang rajih demikian, dan yang marjuh demikian. Maka kembali kepada masalah salatul witir, terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Pertama, jumhur mengatakan sunnah, istilah lain mandub, istilah lain istihbab, istilah lain nafilah. Maka hukumnya bukan wajib. Jika ditinggalkan dengan sengaja pun tidak berdosa. Lalu mana pendapat dari jumhur? Kita berikan dalil dari jumhur, sederhana saja beberapa hadis agar mempersingkat waktu. Yang pertama, kita berikan dalil secara umum. Dan yang kedua, dalil secara spesifik khusus untuk salat witir. Pendalilan untuk salat witir itu pendalilannya bukan wajib secara umum. Hadis yang datang dari Thalhah ibnu Ubaidillah, yang mana hadis ini hadis muttafaqun alaih, dan datang dari juga Ibnu Abbas. Adapun hadis yang datang dari Ibnu Abbas muttafaqun alaih, lama ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Mu'adan ilal Yaman, ay Mu'ad ibnu Jabal, nahwal Yaman. Innaka taqdumu ala qaumin min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi at-tauhid, an yuwahidullah. Fa idza arafu dzalik fa akhbirhum annallaha qad farada alaihim khamsa salawatin fi yaumihim wa lailatin. Maka di sini syahidnya, di saat Mu'ad diutus ke Yaman, dan pada saat itu Nabi masih hidup, dan pada saat itu Al-Quran masih turun, dan hadis-hadis terus turun. Maka diperintahkan bahwa dakwah yang pertama, the tauhid first, didahulukan tauhid. Setelah mereka masuk kepada Islam, ahlul Yaman ini aslamu, yang pertama fa'limhum,
anallaha farada alaihim as-salawatul khams. Maka jelaskan kepada mereka yang diwajibkan oleh Allah hanya 5 waktu saja. Fa wajudalalah, hanya 5 waktu saja yang wajib. Dan ini disebutkan oleh Asy-Syaukani di Nailul Autar. Wa hadzal hadits ay hadits Ibnu Abbas alladzi dzakarna min ahsani ma yastadillu bihi, adalah sebaik-baiknya pendalilan yang mengatakan bahwa salat witir itu bukan wajib. Lianna ba'atsa Mu'adz kana qabla wafatihi sallallahu alaihi wasallam biyasir. Karena dulu Mu'adz diutus sebelum meninggalnya Nabi dalam waktu yang tidak panjang. Bismillah. Idan hada dalilul awal. Dan dalil yang bersifat umum juga hadis Talhah ibnu Ubaidillah yang semakna dengan hadis Ibni Abbas, yang mana Talhah ibnu Ubaidillah yas'al anil Islam. Apa itu rukun Islam? Maka dikatakan oleh Nabi tentang salat, as-salawatu al-khams fil yaum wal lailah. Maka wajib bagi kamu salat 5 waktu. Hal alayya ghairuha? Apakah ada pada kami wajib yang lain ya Rasulullah? Qala la illa an tatawwa'a. Tidak ada kecuali yang sunnah. Maka di sini salat witir laisa biwajib, bukan dari al-maktubah yang 5. Alhasil, ini 2 pendalilan bersifat umum bahwa witir tidak masuk kepada perkara yang wajib. Lalu pendalilan secara spesifik, pendalilan secara khusus pada salat witir, telah datang hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, yang mana lafadznya disebutkan annahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yutiru ala rahilatihi, bahwa dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melaksanakan witir di atas tunggangannya. Nabi melaksanakan witir. Jadi Nabi salat witir dan Nabi di atas untanya atau di atas keledainya dalam keadaan safar. Ini juga datang hadis dari Jabir dengan makna yang semakna namun berkesendirian Imam Al-Bukhari. Berita tadi dari Ibnu Umar muttafaqun alaih, berkesendirian Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah, yang mana lafadznya disebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yusalli ala rahilatihi nahwal masyriq fa idza arada an yusalliya al maktubah nazala fastaqbalal qiblah. Di dalam hadis Jabir, faidahnya yang agung di sini dan berhubungan dengan hadis Ibnu Umar, bahwa Nabi kana yusalli ala rahilatihi nahwal masyriq. Nabi salat sunnah terutama witir di atas tunggangannya dan dia mengarah kepada arah timur. Fa idza arada an yusalliyal maktubah, ini poin pendalilannya, awas. Dan jika Nabi ingin salat yang wajib, al-maktubah maknanya wajib seperti salat 5 waktu, nazala fastaqbalal qiblah. Maka Nabi turun dan menghadap kepada kiblah. Dari 2 hadis ini, hadis Ibnu Umar dan hadis Jabir yang wajah pendalilannya lebih jelas, ada faidah yang membahas tentang salat witir itu bukan wajib. Pertama, di hadis Jabir disebutkan tidak boleh salat 5 waktu di atas tunggangan. Salat wajib tidak boleh di atas tunggangan. Maka di hadis Jabir, jika Nabi ingin melaksanakan salat maktubah wajib, maka dia menghadap kepada kiblat. Turun ke tanah, mana menghadap kiblat? Kalau dari Madinah ke arah kiblatnya kemana? Kalau dari arah demikian dan demikian menghadap kiblatnya kemana? Maka turun dari tunggangan unta ataupun keledainya. Ini jika salat wajib. Disinilah poin pendalilan salat witir bukan wajib. Mana tadi? Di hadis Jabir, Nabi salat witir di atas tunggangannya menghadap kepada timur. Dan di riwayat Ibnu Umar,
Nabi yusallil witr yutiru ala rahilatihi. Nabi salat witir di atas tunggangannya. Di sini jelas pendalilannya tentang salat witir bukan wajib. Nabi salat di atas tunggangannya. Karena di hadis Jabir, jika Nabi salat wajib maktubah maka dia pasti akan turun. Maka di saat dia salat di atas tunggangan, idan yutiru ala rahilatihi yadullu bi anna salatal witri mustahab. Lianna Rasulullah yusalli ala rahilatihi. Maka pendalilan di dalam Al-Bukhari dan Muslim, dan ini sangat kuat pendalilannya dari segi pendalilan muttafaqun alaih, dan juga dari segi permasalahan wajhu dalalah fi Jabir, bahwa Nabi jika salat maktubah dia turun menghadap kiblat. Dan di hadis Ibnu Umar dan Jabir juga Nabi salat witir di atas tunggangan, menunjukkan salat witir bukan wajib karena Nabi tidak turun ke tanah. Maka wajah pendalilannya jelas. Dari surut shalah al-maktubah harus menghadap kiblah. La budda an yastaqbilal kiblah. Maka di saat Nabi